teman-teman, di video kali ini kita akan membahas PSAK 72 tentang pendapatan dari kontrak pelanggan. Lalu di sini saya ingin memperkenalkan dulu teman kelompok saya, yaitu ada saya sendiri, Felicia Felis dengan NIM 2019-712, Stefani Putri dengan NIM 2019-726, Febiola Winata dengan NIM 2019-750, dan yang terakhir ada Hansen Davidson dengan NIM 2019-737. Nah, selanjutnya yang pertama kita akan membahas pendahuluan dalam PSAK 72. Lalu dilanjuti oleh kewajiban yang dilaksanakan dalam PSAK 72. Selanjutnya ada kewajiban yang diselesaikan dalam PSAK 72. Dan yang terakhir kita akan membahas biaya kontrak, pengungkapan, dan ketentuan transisinya. Yang pertama, introduction. Kita di sini akan membahas tentang tujuan dan ruang lingkup dalam PSAK 72. Nah, tujuan dalam PSAK 72 itu menetapkan prinsip dalam melaporkan informasi yang berguna kepada pengguna laporan keuangan yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Informasi yang didapat itu sifat, jumlah, waktu, ketidakpastian pendapatan, dan arus kas. Selanjutnya ruang lingkup. Ruang lingkup dalam PSAK 72 itu seluruh kontrak pelanggan, kecuali kontrak sewa, kontrak asuransi, instrumen keuangan, dan pertukaran non-moneter. Selanjutnya kita akan membahas PSAK yang digantikan. PSAK 72 itu menggantikan PSAK 23 dengan judul pendapatan, PSAK 34 dengan judul kontrak konstruksi, ISAK 10 yaitu program loyalitas pelanggan, ISAK 21 perjanjian konstruksi real estate, ISAK 27 pengalihan aset dari pelanggan, dan yang terakhir ada PSAK 44 dengan judul akuntansi aktivitas pengembangan real estate. Lalu selanjutnya ada pengakuan pendapatan. Dalam PSAK 72 ada 5 pengakuan. Yang pertama mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan, yang kedua mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan, yang ketiga ada menentukan harga transaksi, yang keempat mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan, dan yang terakhir ada pengakuan pendapatan ketika pada saat entitas telah menyelesaikan kewajiban pelaksanaan. Yang berikutnya itu ada kewajiban pelaksanaan, di mana janji untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan sesuai dengan apa yang telah dijanjikan dalam kontrak atau kewajiban pelaksanaan. Maka barang atau jasa itu ada yang bersifat tidak dapat dibedakan dan bersifat dapat dibedakan. Nah, barang atau jasa dapat dibedakan jika yang pertama, pelanggan telah memperoleh manfaat dari barang atau jasa, baik dari barang atau jasa itu sendiri atau bersama dengan sumber daya lain yang siap tersedia kepada pelanggan. Dan janji entitas untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan dapat diidentifikasi secara terpisah dari janji lain dalam kontrak. Yang berikutnya ada barang atau jasa dapat dibedakan atau tidak. Salah satunya ada sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan software menyepakati kontrak kerja dengan pelanggan berupa perancangan software, jasa instalasi, jasa update software periodik, serta memberikan dukungan teknis dalam jangka waktu 3 tahun. Dan ada sebuah perusahaan kontraktor menyepakati kontrak untuk membangun rumah sakit dengan tanggung jawab meliputi seluruh manajemen proyek dan mengidentifikasi berbagai barang dan jasa yang dijanjikan, mencakup keahlian teknik, pembersihan lahan, pembuatan fondasi, struktur konstruksi, instalasi listrik, kabel air, jaringan telepon, serta penyelesaiannya. Maka, untuk kontrak berupa barang atau jasa yang dapat dibedakan, maka entitas dapat memenuhi kewajiban pelaksanaan, di mana yang pertama, dalam sepanjang waktu
dan untuk kontrak yang tidak dapat dibedakan entitas dan dapat memenuhi kewajiban pelaksanaan dan pada waktu tertentu. Yang berikutnya juga ada kewajiban pelaksanaan yang diselesaikan sepanjang waktu atau performance obligation over time, di mana entitas mengakui pendapatan sepanjang waktu jika satu dari kriteria tersebut terpenuhi. Yang pertama, pelanggan secara simultan menerima dan mengkonsumsi manfaat. Yang kedua, kinerja entitas menciptakan atau meningkatkan aset atau pekerjaan dalam proses yang dikendalikan pelanggan sebagai aset yang diciptakan atau ditingkatkan. Dan yang ketiga atau yang terakhir, kinerja entitas tidak menciptakan suatu aset dengan penggunaan alternatif dan entitas memiliki hak atas pembayaran yang dapat dipaksakan atas kinerja yang telah diselesaikan sampai saat ini. Next. Selanjutnya, kewajiban pelaksanaan yang diselesaikan pada waktu tertentu atau performance obligation at a point in time. Jadi, entitas mempertimbangkan persyaratan pengendalian yang telah dialihkan kepada pelanggan, dan pelanggan tersebut telah mendapat manfaat dari aset. Ada indikator pengalihan pengendalian yang mencakup tetapi tidak terbatas pada hal berikut yang terdapat pada paragraf 38. Yang pertama, entitas memiliki hak kini atas pembayaran aset. Yang kedua, pelanggan memiliki hak kepemilikan legal atas aset. Yang ketiga, entitas telah mengalihkan kepemilikan fisik atas aset. Yang keempat, pelanggan memiliki risiko dan manfaat signifikan atas kepemilikan aset. Dan yang terakhir, pelanggan telah menerima aset. Selain itu juga ada indikator manfaat telah diperoleh pelanggan seperti dengan yang dijelaskan di paragraf 33. Yang pertama, menggunakan aset untuk memproduksi barang atau menyediakan jasa. Yang kedua, menggunakan aset untuk meningkatkan nilai aset lain. Yang ketiga, menggunakan aset untuk menyelesaikan liabilitas atau mengurangi beban. Yang keempat, menjual atau mempertukarkan aset. Yang kelima, menjaminkan aset untuk perolehan pinjaman. Dan yang terakhir, memiliki aset. Nah, selanjutnya mengidentifikasikan kontrak. Jadi, dalam mengidentifikasikan kontrak, entitas ini tuh perlu mencatat kontrak dengan pelanggan jika kriteria berikut ini tuh terpenuhi. Yang pertama, para pihak dalam kontrak telah menyetujui kontrak, baik secara tertulis, lisan, atau sesuai dengan praktik bisnis pada umumnya, dan berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing. Yang kedua, entitas dapat mengidentifikasi hak setiap para pengenai barang atau jasa yang dialihkan. Yang ketiga, entitas dapat mengidentifikasi jangka waktu pembayaran barang atau jasa yang akan dialihkan. Yang keempat, kontrak memiliki substansi komersial, yaitu risiko, waktu, atau jumlah arus kas masa depan entitas diperkirakan berubah sebagai akibat dari kontrak. Dan yang terakhir, kemungkinan besar entitas akan menagih imbalan yang akan menjadi haknya dalam pertukaran barang atau jasa yang akan dialihkan ke pelanggan. Jadi, dalam mengevaluasi apakah kolektibilitas terjadi, entitas mempertimbangkan kemampuan dan intensi pelanggan untuk membayar jumlah imbalan ketika jatuh tempo. Selanjutnya ada pengukuran. Sebelumnya, kapan sih pengukuran ini tuh dilakukan? Jadi, pengukuran ini tuh dilakukan ketika atau selama kewajiban diselesaikan, entitas ini tuh perlu mengetahui pendapatan dari sejumlah transaksi yang dialokasikan terhadap kewajiban pelaksanaan. Di pengukuran ini tuh ada 3 hal yang perlu kita bahas. Yang pertama, menentukan harga transaksi. Yang kedua, mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan. Dan yang ketiga, perubahan dalam harga transaksi.
Yang pertama, menentukan harga transaksi. Jadi, harga transaksi ini tuh adalah jumlah imbalan yang diperkirakan menjadi hak entitas. Imbalan yang dijanjikan dalam kontrak dapat mencakup jumlah tetap, variabel, atau keduanya. Entitas mempertimbangkan syarat kontrak dan praktik bisnis untuk umum, menentukan harga transaksi. Entitas mempertimbangkan dampak dari beberapa hal, yaitu pertama, ada imbalan variabel. Yang kedua, estimasi pembatas imbalan variabel. Yang ketiga, keberadaan komponen pendanaan signifikan dalam kontrak. Yang keempat, imbalan non-kas. Dan yang terakhir ada utang imbalan kepada pelanggan. Yang kedua, mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan. Tujuannya ini tuh alokasi harga transaksi pada setiap kewajiban pelaksanaan atau barang dan jasa dapat dibedakan dalam jumlah yang menggambarkan jumlah imbalan yang diharapkan menjadi hak entitas dalam pertukaran untuk mengalihkan pertukaran barang dan jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Alokasi terhadap kewajiban ini tuh merupakan dasar harga jual berdisi sendiri relatif, di mana untuk mengalokasikan harga transaksi setiap kewajiban pelaksanaan diidentifikasi dalam kontrak dengan dasar harga jual beli sendiri, kecuali diatur khusus untuk alokasi diskon dan alokasi imbalan variabel. Dan yang ketiga ada perubahan dalam harga transaksi. Yang pertama ini tuh entitas mengalokasikan ke kewajiban pelaksanaan dalam kontrak perubahan selanjutnya atas harga transaksi dengan dasar yang sama dengan awal kontrak. Yang kedua, entitas mencatat perubahan dalam harga transaksi sebagai hasil dari modifikasi kontrak. Yang ketiga, perubahan harga transaksi dapat dilakukan dengan ada dua cara. Yang pertama, penghentian kontrak, di mana perubahan dalam harga transaksi dapat didistribusikan dalam jumlah imbalan variabel yang dijanjikan. Dan yang kedua ini tuh melalui kontrak terpisah, di mana alokasi perubahan dalam harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan dalam kontrak modifikasian. Nah, selanjutnya saya Hansen akan membahas mengenai biaya kontrak, pengungkapan, dan ketentuan transisi. Nah, di sini biaya kontrak itu dibagi jadi 3. Yang pertama ada biaya inkremental atas perolehan kontrak. Nah, biaya inkremental atas perolehan kontrak ini merupakan biaya yang terjadi untuk memperoleh kontrak dengan pelanggan yang tidak akan terjadi jika kontrak belum diperoleh. Nah, biaya ini dapat diakui sebagai aset jika entitas memperkirakan untuk memulihkan biaya tersebut, atau dapat diakui sebagai beban biaya untuk memperoleh kontrak, kecuali dibebankan ke pelanggan. Lalu yang kedua ada biaya pemenuhan kontrak. Nah, biaya pemenuhan kontrak ini dapat diakui sebagai aset jika yang pertama berkaitan secara langsung dengan kontrak atau dapat diidentifikasi secara spesifik oleh entitas. Yang kedua, menghasilkan atau meningkatkan sumber daya entitas. Dan yang ketiga, biaya diharapkan akan dipulihkan. Lalu yang terakhir ada amortisasi dan penurunan nilai. Aset yang diakui diamortisasi dengan dasar sistematik yang konsisten dengan pengalihan kepada pelanggan atas barang atau jasa yang berkaitan dengan aset. Nah, entitas juga dapat mengakui rugi penurunan nilai dalam laba rugi jika aset lebih besar dari jumlah sisa dari imbalan dikurang biaya penyediaan barang. Nah, selanjutnya ada pengungkapan. Tujuan dari pengungkapan ini supaya perusahaan yang menggunakan laporan keuangan dapat memahami sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Nah, untuk mencapai tujuan tadi, perusahaan mengungkapkan informasi kuantitatif dan kualitatif tentang seluruh hal berikut. Di sini ada 3 hal. Yang pertama, kontrak dengan pelanggan. Yang kedua, pertimbangan signifikan dan perubahan dalam pertimbangan.
yang dibuat dalam menerapkan pernyataan ini terhadap kontrak tersebut. Dan yang ketiga, aset yang diakui dari biaya untuk memperoleh atau memenuhi kontrak dengan pelanggan. Nah, selanjutnya ada ketentuan transisi. Perusahaan dapat menerapkan pernyataan ini menggunakan satu dari dua metode berikut. Nah, metode yang pertama ada secara retrospektif untuk setiap periode pelaporan sajian sebelumnya sesuai dengan PSAK 25, kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan tunduk pada panduan atau expedience dalam paragraf C05. Metode yang kedua, secara retrospektif dengan dampak kumulatif atas penerapan secara awal, pernyataan ini diakui pada tanggal penerapan awal sesuai dengan paragraf C07 sampai C08. Nah, sekian penjelasan dari kami mengenai PSAK 72. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam video ini. Terima kasih.